Ini dia Travelers, destinasi menarik yang wajib kamu kunjungi kalau kamu adalah penggemar mie instan. Di museum ini kita bisa mempelajari sejarah bagaimana bapak mie instan dunia, Momofuku Ando, pertama kali menciptakan mie instan di tahun 1958. Pada masa pasca Perang Dunia Kedua, kelangkaan pangan terjadi. Melihat banyak warga yang mengantri lama untuk semangkuk mie panas, Ando berpikir untuk menciptakan makanan praktis yang bisa cepat disajikan namun tetap lezat dan bergizi. Jadi pondok pertama kali Momofuku Ando-san bikin mie. Cuman tempatnya satu kayak rumah aja gitu. Kecil banget. Iya. Ini pondok yang sangat kecil sebenarnya, tapi bisa sebenarnya mengubah pola hidup orang di seluruh dunia karena akhirnya makan mie instan ini. Nah, di pondok laboratorium inilah Ando-san menemukan metode deep frying. Mie yang sudah dikukus akan diberi bumbu, lalu dikeringkan melalui proses penggorengan dengan minyak panas. Sehingga membuat mie tersebut bisa bertahan lama dan hanya perlu diseduh kembali untuk disajikan. Wow, terowongan mie instan ini memajang berbagai varian rasa produk Nissin dari awal diciptakan loh Travelers. Bahkan ada varian yang merupakan bentuk kolaborasi dengan salah satu anime Jepang. Nah, jadi Travelers kalau masuk ke dalam Cup Noodle Museum, kita langsung ketemu hallway ini. Ada lorong yang isinya tuh instan noodle semua di display. Ada ratusan ribuan kali ini. Banyak banget. Dan ini yang buat dari mereka semua, dari lama sampai terbaru. Dan sekarang kita di yang ini tempat yang terbaru. Jadi sekarang ada di mana-mana. Ini bisa beli juga. Produk-produk terbarunya yang keluaran terbaru. Tadi kita udah lihat dari ujung sini sampai ujung sana. Ada yang udah paling Terus lama banget sampai di atas juga ada loh. Jadi di sini emang utamanya kan cup noodle terkenalnya, tapi di sini ada mie sampai udon, soba, terus bahkan ada nasi juga loh. Jadi berbagai jenis instan cup ya. Oke. Tapi nanti kita juga akan bikin cup noodle loh. Yes. Kakak penasaran kan? Tapi kita sekalian lihat-lihat yuk. Nah, nextnya, di Cup Noodles Factory, kita juga bisa loh merancang cup noodles buatan kita sendiri. Pertama, kita bisa mendekorasi cup versi kita. Lalu, pilih varian rasa sup dan topping sesuai yang kita mau. Wow! Museum ini juga menjadi daya tarik wisatawan asal Indonesia. Mereka terlihat antusias mengikuti kegiatan interaktif membuat desain mie instan cup versi mereka sendiri. Apalagi Indonesia diketahui merupakan konsumen mie instan nomor 2 terbesar di dunia. Seru banget Travelers bikin cup noodles buatan sendiri untuk oleh-oleh. Travelers, bicara soal pariwisata di Osaka, rasanya tidak mungkin melewatkan bagaimana Osaka dikenal sebagai salah satu pusat industri mais terbaik di dunia. Berbagai pertemuan penting, konferensi maupun pameran internasional seringkali diselenggarakan di kota ini. Yang terdekat, Osaka akan menjadi tuan rumah World Expo 2025. Yang akan berlangsung dari 13 April hingga 13 Oktober 2025. Keseriusan pemerintah Jepang untuk menggelar Expo 2025 terlihat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Yumeshima Island. Sebuah pulau yang disulap menjadi area pameran bagi lebih dari 160 negara dan 9 organisasi dunia yang berpartisipasi. Bahkan untuk mempermudah akses, akan dibangun pula stasiun kereta baru di Yumeshima. Can you give me as the brief explanations about World Expo 2025 in Osaka? Okay, so Osaka, this Kansai Expo, this will be our third expo in Japan. The first one was in 1970, also in Osaka, and this time
our theme will be designing future society for our lives. So that means what we are focusing on lives itself. So maybe there are some talks that what is the importance of exhibition in the digital world, but I think this time it's very important because we had Corona, COVID-19, which we couldn't actually contact each other directly, but this time we're going to have everybody actually talking together and co-creating something. So I think it's very important that we are actually at the site itself, and so we can communicate and connect. What role do you think Indonesia participations in Expo 2025 will play in strengthening diplomatic and economic ties between Japan and Indonesia? Already Indonesia and Japan have a very good relationship, business relationships. As you know, there's many Japanese companies in Indonesia, and also we are working together in economically, but also for maybe new business. So I think already we have good relationship between Indonesia and Japan, but I think during the expo we're going to have more concrete, exactly. So we are really looking forward to that. Okay. I was so stunned with this wooden constructions building. Can you explain us about this area? This place is called the Grand Ring. This is one of the symbolic monument of the expo site, and then this is once it's completed, it's gonna be the world's largest wooden building structure. Wow. So they will gotta use for lounge. Yes, and then you can actually walk on the ring. And it's 2 kilometers. And then from the ring, you can see the Osaka Bay Area, like the ocean. So you can enjoy the view. And then of course at the nighttime, it's gonna be really beautiful at the sunset. And if you go climb up, you can see all the international pavilions inside the ring. I see. Nah, travelers kilas balik ke tahun 1970, Osaka juga menjadi tuan rumah loh untuk World Expo. Event ini juga menandai Osaka sebagai tuan rumah pertama di Asia yang menyelenggarakan pameran terbesar kelas internasional. Kala itu Travelers Osaka membangun Tower of the Sun sebagai bagian dari pavilion yang merepresentasikan kemajuan dan harmoni umat manusia. Di dalam bangunan estetik setinggi 70 meter ini, terdapat sebuah karya yang dinamakan Tree of Life atau pohon kehidupan yang menggambarkan evolusi kehidupan dari masa lalu hingga masa depan. Nah, sejak tahun 2018, Tower of the Sun berubah menjadi destinasi yang bisa dikunjungi wisatawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.